Guys, di antara tokoh berikut ini, siapa menurut kalian yang merupakan tokoh paling penting, motivasional, inspiring, dan paling berpengaruh? Mahatma Gandhi, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pak Jokowi, Raffi Ahmad, atau mungkin seorang Atta Halilintar? Yes, beliau semua sama pentingnya. Merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kisahnya sendiri dalam meraih sukses dan kisah bahagia. Pertanyaannya, apakah semua manusia ditakdirkan untuk menjadi besar, penting, dan terkenal? Bener nggak sih orang penting itu harus sukses dan kaya raya dulu? Terus gimana dong dengan kita yang belum bisa mencapai titik itu? Apakah artinya kita ini berarti manusia yang nggak punya nilai? Tahu nggak sih, ternyata untuk semesta ini, kita semua penting. Kita semua dengan kisah dan perjalanan masing-masing, tanpa disadari, kehadirannya saling membantu meraih cita-cita dan saling membantu memudahkan kehidupan. Gak ada terang kalau gak ada gelap. Gak ada kaya kalau gak ada si miskin. Gak akan ada sehat kalau gak ada sakit. Yang paling pasti, gak akan ada aku kalau gak ada kamu yang bantu. Makasih ya buat kita semua yang sudah lahir, hadir, dan memberikan warna sendiri di dunia ini. Karena kita semua penting. Halo, ya ampun, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu semua teman-teman di luar sana. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, tentunya aku doakan. Dan jangan lupa, aku tak berhenti-henti mengucapkan, selalu mengingatkan, menginformasikan, jangan lupa untuk 3M ya. Memakai masker, menjaga kebersihan, dan juga mencuci tangan maksudnya, dan juga menjaga jarak. Dan semoga kita semua tidak terkena dari corona ini, dan semoga kita berdoa juga biar corona ini cepat-cepat berakhir. Ketemu lagi bareng gue, Nanu Sembiring, di program acara yang sangat luar biasa, di mana program ini menitik beratkan apapun profesi Anda ya, apapun pekerjaan Anda itu penting untuk semua orang. Tidak harus menjadi seorang presiden, tidak harus menjadi seorang artis besar, tidak harus menjadi seorang penemu. Apapun yang Anda lakukan, apapun profesi Anda hari ini, Anda penting untuk semua orang. Ketemu lagi di Aku Adalah Kita Semua Penting. Nah, aku udah kedatangan sama seorang sahabat aku yang sangat luar biasa. Profesinya, kalau ngomong profesi, kita ngomongin soal apa gaya hidup. Kenapa? Karena bisa dibilang sekarang orang tuh udah sangat terlalu suka dengan gaya hidup. Dulu mungkin kalau ngomongin lifestyle, banyak kan perempuan yang suka pingin rapi, pingin cantik, ya kan, pingin kece. Hey, ini 2020 loh, sekarang zaman milenial. Laki-laki juga nggak mau ketinggalan. Bahkan kalau kita lihat sekarang malah laki-laki yang luar biasa untuk pingin tampil lebih kece daripada perempuan. Yes, everybody pingin keren, pingin cantik. Nah, sahabat di sebelah saya ini berprofesi yang sangat-sangat dekat, yang Anda sudah pasti membutuhkan sahabat saya ini. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Karena sahabat saya ini berprofesi dalam bidang capster barbershop. Tepuk tangan dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue adalah aku sebagai capster di Wong Barbershop. Mas Agung ini profesinya seorang capster. Kalau misalnya kerennya capster ya. Bahasa sehari-harinya kita simpelkan adalah tukang cukur, ya kan? Nah, kalau tukang cukur itu kan kita bisa ngelihat ada perempuan, ada laki-laki, ya kan ya? Dan Mas Agung ini khususnya untuk capster atau tukang cukur untuk laki-laki. Laki-laki. Karena barbershop. Barberman, ya. Barberman ya. Kerja di barbershop mana sekarang, Mas? Sekarang saya kerja di Wong Barbershop, tepatnya di Kota Tangerang. Nah, dan sekarang kita ada berada di Wong Barbershop ya. Ini kayak tempatnya kece banget loh ini, ya kan? Makasih. Mewah banget loh. Lumayan kalau butuh brand ambassador kayaknya boleh deh gue daftar jadi brand ambassador. Setahun gratis boleh gak sih dipotong rambut? Boleh, boleh. Deal? Yang penting kan sekarang Deal dulu dong. ada member dulu. Membernya. Oh, nggak ada masalah dengan member, deal dulu ya, brand ambassador setahun. Oke, Mas Agung, kita ngobrol-ngobrol pokoknya seputar dari profesi Mas Agung. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana jatuh bangunnya seorang Mas Agung bekerja sehingga menjadi seorang capster yang luar biasa saat ini, perjalanan hidupnya, apa sisi positif dan negatif dari Mas Agung lihat, dan tentunya nanti kita akan ngobrol
apa pentingnya seorang capster atau tukang cukur menurut Mas Akung untuk orang yang di luar sana? Karena nggak dipungkiri memang sekarang orang sudah banyak hidup orang sudah aware dengan gaya hidup, bener nggak sih Mas Akung? Betul. Oke, Mas Akung, kita langsung masuk aja. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kan? Betul. Aku boleh dengar nggak Mas Akung lahir dari keluarga seperti apa? Ceritain ke kita semuanya. Kalau saya terus terang aja terlahir dari seorang keluarga yang bisa dibilang menurut saya udah wah banget. Oh, Maksudnya ya? wah karena orang tua saya itu bisa menghidupi 6 orang anak sampai sekarang. Mas Akung anak keberapa? Dari nyokap yang sekarang saya anak pertama. Oh, dari oke, anak yang pertama. Betul. Oke, orang tua masih hidup? Bokap udah almarhum, Udah almarhum. terus nyokap masih ada. Mama masih ada, masih sehat? Sekarang mungkin kondisinya lagi kurang sehat. Orang sehat, kita doain biar sehat selalu ya. Amin. Kalau boleh tahu dulu Papa kerja apa? Petani. Petani. Kenapa menurut Mas Akung terlahir dari keluarga wah dan ternyata orang tua sebagai petani? Wahnya dalam arti kata gimana? Ini aku agak menarik nih. Siap. Wahnya itu menurut saya kan kalau orang tua dulu nggak terlalu ngoyo cari duit. Ya. Penuh dengan keikhlasan cara mencari duit untuk menafkahi ke-6 anaknya itu yang Berarti Mas penting Akung ada anak pertama punya 5 adik. 5 adik. Oke. Kalau menurut saya wahnya itu karena orang tua itu udah bisa mencukupi sehingga saya udah bisa nyampe usia segini. Boleh cerita nggak sih Mas Akung, gimana sih perjalanan hidup seorang Mas Akung dari kecil sampai SMA dulu deh di Majalengka. Di Majalengka kan tinggalnya berarti kan ya? Ya, gimana? Kalau untuk masa kecil, masa-masa sekolah mungkin semua orang ngerasain. Senengnya, susahnya. Kalau untuk saya sekolah itu ya gimana ya? Ya enak-enak aja lah, dibikin enjoy aja lah. Jadi bisa dibilang masa sekolah Mas Akung, masa kecil, remaja, sampai dewasa, sampai masa SMA itu bisa dibilang bahagia ya? Bahagia. Oke. Karena bahagia itu kan diciptakan sama kita sendiri. Ih, cakep banget, bener. Itu buat teman-teman di luar sana, ingat. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan, ingat. Jadi orang lain itu hanya mendukung. Kalau kalian tidak bisa bahagia, bagaimana kalian bisa membahagiakan orang lain? Bener nggak Mas? Betul. Oke. Setelah tamat SMA, kuliah, kenapa tidak melanjutkan kuliah Mas Akung? Gimana ya? Karena mungkin dari ekonomi mungkin kali ya kalau kita ekonomi. harus terus terang ya. Iya. Dari ekonomi juga dan kita juga ngelihat adik-adik saya juga kan perlu sekolah juga Iya. gitu kan. Iya. Dan sekolah itu kan perlu biaya yang banyak. Iya. Ya, kita ngasih kesempatan buat adik-adik saya untuk bisa mengenyam pendidikan ya minimal bisa baca tulis dah kalau waktu itu ya. Ada penyesalan nggak? Aduh, kenapa saya nggak ngambil kuliah ya gitu? Kalau kita ngomong sekarang. Kalau untuk ngomong sekarang terus terang aja menyesal juga ya. Menyesal juga karena kan hidup ini kita kan harus belajar dan terus belajar. Iya. Walaupun ya mungkin pembelajarannya itu bukan cuma di sekolah gitu Yes, kan. Dari betul. kehidupan sehari-hari juga Iya. kita belajar gitu kan. Malah ada yang bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Ya, oke. Apa yang membuat Mas Akung pindah dari Majalengka ke Jakarta? Ya mungkin intinya kebanyakan orang daerah itu ngelihat ibu kota itu Iya. buat merubah hidup gitu Iya, kan. betul. Ya mungkin intinya begitu. Saya juga ada keinginan begitu. Oh, ini kalau kita vakum di kampung gitu Iya, ya mungkin iya. itu aja kerjanya. Iya, iya. Ya mungkin intinya pengen ngerubah hidup gitu. Pengen merubah hidup, Nah, pingin merubah merubah nasib, Betul. gitu ya. Jadi waktu datang ke Jakarta modalnya apa? Modalnya itu Nekat, kemauan yang keyakinan. materi nggak bawa apa-apa, uang Belum. segala macam. Mungkin kalau harus beberin semua panjang. Panjang ya, oke. Pokoknya banyaklah perjalanan hidup seorang Mas Akung sehingga menghantarkan menjadi seorang tukang cukur sekarang, Tukang capster. cukur. Oke. Kenapa menjadi tukang capster? Kenapa menjadi capster kok tukang capster? Kenapa menjadi tukang cukur atau capster? Tertarik. Karena Karena seorang capster itu bisa bisa ngerubah penampilan seseorang. Yang tadinya rambutnya gondrong, acak-acakan, nggak karu-karuan, dipotong, kelihatan lebih fresh, gitu, lebih yang meyakinkan. Gitu, kalau menurut saya begitu. pertama kali tertarik lihat apa sih kok tertarik jadi tukang cukur? Apa yang membuat Mas Akung tertarik? Apakah lihat orang, kok rambut bagus ya ini? Apa yang membuat, aku suka sama tukang cukur? Apa yang pertama kali itu?
tertariknya itu karena banyak modelnya yang kita belum tahu. Dan Mas Akung juga punya rasa ingin belajar juga ya, nggak pernah berhenti ya. Tadi Mas Iya. Akung bilang dari awal ya. Iya begitu. Oke. Udah gitu saya nanya-nanya, ini modelnya apa? Modelnya ini namanya. Ini cara pangkasnya begini. Gunainlah teknik ini Iya. gitu. Oh. Berarti singkat cerita masuk ke manajemen itu Mas Akung akhirnya belajar dan akhirnya ikut workshop, seminar dan segala macam sehingga menghasilkan bisa menjadi seorang tukang cukur. Kerjaan Mas Akung di Wong Barbershop ngapain aja sih sebagai seorang tukang cukur? Banyak. Apa? Alhamdulillah. Yang pertama mangkas. Ya. Mangkas rambut. Mm-mm. Nah, ya sebelumnya sih kita bisa beres-beres dulu karena kita kan semua karyawan kita kerjanya sebagai satu tim. Oh, satu tim ya. Satu tim. Jadi Apa yang perlu dikerjain kita kerjain siap-siap bareng-bareng. sebelum buka. Terus apa lagi? Setelah itu karena sekarang yang keramas lagi nggak ada, kita keramas juga. Oh, keramas juga. Keramas juga. Oke. Kalau ada yang ada request pengen coloring, kita coloring juga. Coloring juga. Coloring juga. Iya. Kalau ada yang minta kerimat, ya sebagai capster kita harus bisa kerimat. Oh. Jadi ya keramas, ya pangkas, ya coloring, ya kerimat juga kita harus kerimbat bisa, beres-beres sebagai- semuanya itu bisa. juga sebagai Buat capster. kopi, buat teh. bisa. Pernah ngecewain pelanggan? Berusaha semaksimal mungkin sih kayaknya belum pernah. Wow. Cuman kalau untuk ada pecutan kecil-kecil wajar. Wajar ya. Wajar. Namanya kerjaan Namanya ya. kerja, ada kritikan dikit-dikit wajar. Pernah bosan nggak? Kalau untuk bosan sih ada. Mm-mm. Kalau kita moodnya lagi turun. Lagi turun, Lagi pernah turun. bosan. Terus kalau bosan Mas Akung ngapain? Kalau mau lagi bosan itu kita berusaha untuk oh ini gue punya kewajiban nih. Walaupun sebosan apapun kita harus berusaha profesional gitu. Karena namanya styling orang rambut itu kan kalau udah kecewa ya bukannya buat saya doang, buat barber juga. Gitu. Kayaknya tamu saya kali ini kayaknya luar biasa deh ya kan. Kita ngomong suka dukanya nih. Enak nggak enaknya? Apa enaknya jadi sebagai tukang cukur? Enaknya kita ngambil enaknya dulu ya. Ya. Kalau menurut saya enak sebagai tukang cukur, sebagai capster itu ketika customer itu ngerasa puas. Oke. Ngerasa puas. Misalkan nih, kok nggak minta model ini nih undercut nih. Kita pangkas. Nah udah kita unjukin gimana nih Mas? Oh oke, bagus banget Bung. Besok jangan lupa ya model begini. Jadi kita ngerasa puasnya setelah customer itu ngerasa puas dengan kerjaan kita. Anak satu ya? Dua. Jagoan semua. Cowok semua. Yang pertama kelas? Yang pertama, insya Allah ya sekarang daftar kuliah, doainnya gampang rezekinya. Wah, luar biasa. Bayangin loh teman-teman semua, seorang tukang cukur bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang perkuliahan. Top. Mas, sebelum kita mengakhiri, apa sih pengalaman paling pahit selama hidup Mas Akung? Yang nggak bisa Mas Akung lupain, pengalaman hidup yang paling pahit. Pernah waktu itu setelah berumah tangga, kebetulan waktu itu bulan puasa. Iya. Bulan puasa saya dari Cengkareng itu pindah ke Pondok Gede. Iya. Nah di Pondok Gede itu kontrak juga. Iya. Di situ kebetulan perusahaan pekerjaan udah lagi tepar. Iya. Saya waktu itu punya beras ketan hitam, cuman segelas, Iya. satu gelas ya, segelas gini lah. Oke. Waktu itu kita lagi posisi lagi puasa, gue pikir nih. Udah punya anak? Belum, Masih berdua ya? masih berdua. Iya. Pikir nih gue kerja lagi nggak ada, Iya. hepeng juga bener-bener nggak ada. Yang punya cuma punya Beras ketan ketan hitam cuman satu hitam. gelas. Iya. Akhirnya gue usahain dibikin bubur, sorry jadi lu aja naik. Dibikin bubur buat puasa, buat buka, sama buat sahur. Itu mungkin ada 2-3 hari kayaknya ya. 2-3 hari. Lagi bener-bener diuji deh. Diuji kesabaran juga, diuji bagaimana cara meningkatin punya penghasilan di situ. Itu bener-bener. Itu pengalaman pahit seorang Mas Akung yang nggak Iya. bisa Mas Akung lupain ya. Tapi kalau diceritain sekarang udah jadi guyonan aja, udah enak aja deh. Yang membuat Mas Akung saya harus bangkit itu apa? Gimana? Yang membuat saya harus bangkit itu mungkin kita harus lebih banyak belajar. Seperti yang tadi itu. Orang lain bisa begini, oh gue juga mesti belajar. Karena kita juga harus bisa kayak begitu. Ini luar biasa sekali. Terus kalau aku lihat, kalau Mas Akung kan sekarang sudah melewati banyak begitu rintangan, ya kan? Apa yang Mas Akung lihat dengan diri Mas Akung saat ini? Dan profesi yang Mas Akung jalani saat ini?
Kalau menurut saya merasa bangga kali ya. Merasa bangga ya karena alhamdulillah kita bisa di masa pandemik ini kita masih tetap bisa bekerja. Dan juga bos juga masih ngasih kepercayaan ke saya gitu kan. Mungkin itulah. Itu aja mungkin. Bangga ya, luar biasa. Dari semua perjuangan Mas Akung, dari semua keringat Mas Akung bangga ada di titik saat ini. Iya. Kalau Mas Akung boleh ngomong di luar sana, menurut Mas Akung sebagai seorang capster, ini untuk teman-teman capster di luar sana yang menyerah, yang aduh aku ini apalah, inilah, itulah. Perwakilan dari teman-teman tukang cukur di luar sana, apa yang Mas Akung bilang? Apa pentingnya seorang tukang cukur untuk kita semua? Pentingnya tukang cukur untuk kita semua sebenarnya kita harus bisa orang itu menjadi percaya diri setelah keluar dari barber. Yes. PPG. PPG apa itu, Mas? Pulang ganteng. Wow. Kenapa ya disorakin ya? Enggak kayak burung dara gitu dikelepekin. Pemirsa, aku aja baru tahu PPG. Aku tuh udah mau masuk sedih, udah mau masuk apa ini? Tiba-tiba muncul PPG, buyar, pulang-pulang ganteng. Aku taunya GGS, ganteng-ganteng serigala, dia PPG, pulang-pulang ganteng. Terus apalagi yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan ya mungkin untuk semua nih yang udah kerja ataupun ya sekalian untuk yang udah kerja, untuk yang banyak udah kerja tapi masih ngeluh atau yang masih cari pekerjaan gitu. Apa pesannya buat mereka semua di luar sana? Buat yang udah kerja, yang penting kita bersyukur, nikmati apa yang Tuhan berikan. Kita harus pandai mensyukurinya. Yes. Karena kita semakin banyak bersyukur, semakin banyak pula nikmatnya akan diberikan. Amin. Gitu. Nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kau dustakan. Amin. Kalau yang belum kerja, kalau yang belum kerja, kalian harus benar-benar sering belajar. yes. Terus jangan menyerah, berusaha terus. Karena 75% itu doa, yang 25% itu usaha. Wow. Keberhasilan itu adalah bonus. Wow. Dari hasil dari kerja keras. Satu lagi, pesan buat teman-teman sesama capster atau tukang cukur. Kebetulan kita bergabung di Capster Indonesia ya. Oke. Pokoknya buat Capster Indonesia, ruhai. Ruhawe. Terima kasih Mas Akung, luar biasa sekali. Jadi intinya teman-teman semua banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita sama Mas Akung. Pokoknya satu, kalau kita lagi menghadapi suatu masalah, jangan jadikan masalah itu suatu beban, ya kan? Betul. Kalau aku pelajari dari Mas Akung, dia jadikan sebagai pelajaran, dia jadikan sebagai cambuk untuk apa? Untuk lebih baik. Karena Mas Akung ini bilang, kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Toh kita sama-sama makan nasi loh. Dan luar biasanya lagi seorang Mas Akung ini, dia mau selalu banyak belajar dan tidak pernah malu untuk bertanya. Dan luar biasanya lagi dia kerja sama orang, dia nggak cuma kerja loh. Dia apain? Dia ambil ilmunya dan dia buka usaha tersebut. Mau punya tempat cukur nggak sih sendiri nanti rencananya? Banget ya, amin. Pokoknya luar biasa sekali. Jadi buat semuanya, nih buat teman-teman semua, hargai ya seorang capster. Yes, betul. Kenapa seorang capster penting buat kita? Oke, saya rapi, siapa yang buat capster? Ya kan? Kita semua pingin cakep, kita semua pingin keren. So, capster yang berperan penting. So, siapa bilang capster tidak penting buat kita semua? Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Banyak pelajaran yang dipetik hari ini. Mohon maaf pada salah kata. Ingat tetap jaga kesehatan buat Anda semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Anu Sembiring pamit. Sampai jumpa lagi di Aku Adalah Kita Semua Penting. Bye-bye. Penting. Penting banget. Lumayan penting buat saya. Kalau buat saya pribadi lumayan penting. Penting sih buat ngerapin rambut kan, terus biar style rambut kan biar bagus, biar kita lebih keren. Kalau nggak ada capster nih rambut gue berantakan banget. Saya cewek susah bro. Motong rambut itu sekarang kayaknya barbershop dan di mana-mana itu udah menjadi tren gitu loh. Untuk potong rambut buat seorang pria itu juga kayak udah kewajiban gitu. Jadi ya capster penting banget. Kacau dong. Kacau. Gimana kita mau terlihat rapi gitu loh.
kalau nggak ada capster. Sedangkan orang-orang lain belum tentu bisa, karena capster kan udah termasuk jasa ya, yang emang udah pekerjaan profesional mereka. Jadi ya saya percayakan untuk pemotongan rambut ya ke capster ke barbershop. Kalau nggak ada capster sih susah sih. Rambut jadi berantakan ya kan, susah dirapihin, jadi panjang. Rambut lu pasti nggak acak-acakan, kekerawat. Aduh, hancur lah.